kami persilahkan ke Pak Sekda, Kang Dian Rahmat Januar untuk eh, memulai ya sebagai pemateri pertama, biar yang lain terkadang kalau yang lain duluan khawatir itu salah kan. Eh, Waktu dan tempat kami persilahkan, Kang. Mohon maaf nih saya lagi di luar kota jadi. Maka waktu dan tempat silakan, Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Ngis kasadayana sahabat-sahabat terutama pengurus ICMI, Orda ICMI Kuningan yang memang malam hari ini menggagas sebuah acara yang saya kira cukup bagus, yang update, yang aktual, yang memang sekarang di Kuningan lagi hangat-hangatnya memperbincangkan masalah persoalan tunda bayar atau dari istilah rekan yang lain gagal bayar dan sebagainya. Yang pertama, ketunuhun di malam minggu, ya teman-teman biasanya mungkin hangout keluar sama keluarga. Hari ini malam minggu gagasan Kang Ilham kita di rumah saja lah. Ngirit-ngiritnya Kang. Saya hormati Pak Nanan, Kang Nanan, Ketua ICMI Orda Kuningan tadi sudah menyampaikan sambutannya. Ketunuhun Kang Nanan. Siapa Sekda? Nanan tuh seneng, jadi sejuk ya. Jadi keren lah. Jadi kalau saya berbicara dengan Kang Nanan itu menyukai. Atunun Kang Nanan, kemarin kita diskusi sebentar dengan Profesor Dewi ya. Kita nanti tunggu tindak lanjutnya terkait tempo yang akan kita lakukan dengan pemerintah daerah. Kami juga menunggu perguruan tinggi yang lain barangkali melakukan MOU kerjasama dengan Kabupaten Kuningan terkait pengembangan sumber daya manusia yang memang Kuningan membutuhkan bantuan uluran tangan dari kawan-kawan akademisi. Yang pertama yang saya hormati Kang Nanan, para pengurus semuanya, para peserta kegiatan ngopi ngobrol pikiran bareng ICMI. Apresiasi terhadap acara ini, kegiatan ini yang digagas oleh sahabat-sahabat ICMI Orda Kuningan. Jadi saya kira ini adalah kesempatan yang menghadirkan beberapa tadi narasumber juga penanggap. Saya kira ini perlulah terkait pemberitaan diskursus persoalan-persoalan yang kait dengan gagal bayar, tunda bayar. Saya kira malam ini mudah-mudahan akan mendapat info yang berimbang, yang proporsional sehingga nanti sahabat-sahabat bisa menyikapinya dengan bijak. Teman-teman yang saya hormati, sengaja malam ini saya hadirkan penata keuangannya, pengelola keuangannya Pak Dr. Asep Taufik, sesuai dengan keinginan teman-teman supaya jelas. Saya juga nanti mohon diberi kesempatan Pak Opik juga menjelaskan terkait kondisi terkini. Di sini juga hadir salah satu tim anggaran pemerintah daerah Pak Dr. Ukas, karena Pak Ukas juga salah satu tim dari tim anggaran pemerintah daerah. Saya Opik sengaja dihadirkan malam hari ini untuk nanti melengkapi. Teman-teman yang saya hormati, tahun anggaran 2022 sudah berakhir, 2 bulan ke belakang memang menyisakan beberapa persoalan terkait ada beberapa anggapan kejadian mungkin terhadap tunda bayar. Ini memang pada intinya diakibatkan karena ada anggaran pendapatan yang tidak tercapai sehingga menyebabkan beberapa kegiatan. Noise dari mana? Jelas? Jelas Pak. Oh iya. Jelas Pak Sekda. Oke. Oh mohon maaf, tadi ada Kang Yudi juga ya dan Kang Deki, sama-sama Kang Deki, Pak Yudi juga sudah membahas secara komprehensif kemarin di Komisi 1 maupun di Banggar berkali-kali, dan belum mungkin sekarang juga bertemu kembali di ruang yang berbeda. Nanti juga silakan melengkapi Kang Deki. Saya yakin sudah menyiapkan dengan berbagai amunisinya. Jadi memang kembali ini saya ulang, jadi ada beberapa target pendapatan yang memang tidak mencapai target. Yang jelas ini berkonsekuensi logis terhadap terganggunya pembiayaan kegiatan sehingga ditangguhkan. Nah,
kita sudah melakukan sebenarnya beberapa langkah. Tentunya langkah-langkah tahapan-tahapan yang sedang, sudah dan akan kita lakukan ini, ya, ini tentunya berdasarkan hasil konsultasi juga dengan bapak-bapak di Banggar, dengan bapak-bapak ibu di Komisi 1, tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Tentang mekanismenya diatur sebetulnya ada secara eksplisit dalam Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023. Saya kira tanpa mengacu pada hal sana, aturan itu, saya kira ini akan menyalahi aturan. Jadi langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan kami laksanakan tentunya ditempuh melalui mekanisme yang dibenarkan oleh Permendagri 84. Ternyata memang di sana ada ruang, manakala ada kegiatan yang tertunda, pembayaran yang tertunda, itu dalam Permendagri diwenangkan, diperbolehkan untuk selesai secara maraton, akan berbagai langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Diawali waktu itu kita mengumpulkan di seluruh kepala SKPD dengan pengguna anggaran untuk mengetahui secara detail lebih jelas kaitan dengan progres dari pekerjaan yang telah dilaksanakan sebetulnya seperti apa. Dokumen-dokumen kerjanya kita telah, kita teliti bersama dengan inspektor. Nah, langkah waktu itu saya menugaskan Kepala BPKAD untuk membuat surat untuk meminta inspektor itu melakukan review terhadap ajuan penyelesaian bayaran, karena saya melihat ya, bahwa bupati harus ada dasar ketika melakukan pembayaran ya, melalui review yang komprehensif dari inspektorat dari APIP. Nah, setelah melakukan review ya, kalau tidak salah ada kurang lebih berapa 1.400 SPM ya, yang memang harus kita selesaikan dengan total jumlah nilai 94 miliar 500 jutaan ya, tersebar di 18 SKPD dengan sumber pendanaan dari APBD, dari provinsi maupun pusat. Itu. Nah, kita kenapa harus melakukan review? Karena ini sebagai dasar terbitnya surat keputusan bupati, yang mana SK Bupati ini akan menyatakan bahwa itu adalah betul utang yang mengikat, yang mau tidak mau pemerintah daerah harus segera membayar KTP itu. Nah, itu yang telah kita lakukan, dan kita dengan adanya hasil review itu, kita juga sebetulnya sudah berkonsultasi, sudah berkomunikasi. Di waktu itu kita diundang di Komisi 1, memberikan penjelasan, juga di Banggar, kita telah menyampaikan itu. Berjalan simultan, kita juga telah langsung melakukan perubahan 2023 terhadap APBD yang telah ditetapkan, mengingat tadi ada pembayaran tertunda harus dibayar pada tahun 2003. Nah, kita telah melakukan saat maraton beberapa minggu belakang, rasionalisasikan dana belanja. Ini berkonsekuensi logis ya, ketika pembayaran tertunda yang kurang lebih 94 miliar, konsekuensinya kita mau tidak mau melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam APBD yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2022. Kita telah melakukan rasionalisasi di seluruh SKPD, rata-rata berarti 20%, 30% lah. Ya. Setelah itu, ya, kita telah menyerahkan dokumen APBD penjabaran perubahan untuk ditelaah oleh bapak-bapak di legislatif. Saya kira itu secara garis besarnya
terkait persoalan memang yang sekarang menyurat permukaan di pemerintahan daerah ya. Jadi kita sudah berupaya, kita sudah melakukan yang terbaik, yang mudah-mudahan lah. Pernah saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah hikmah bagi kita semua, dan memang hari ini, tahun ini, ya, saya lihat juga beberapa kawan di kabupaten kota mengalami kesulitan, tetangga kota Cirebon juga seperti itu, di Ciamis dan sebagainya. Memang karena memang pertama ada regulasi yang berubah. Yang kedua, adanya kondisi ekonomi yang memang di luar dugaan ya, terkait ekonomi daerah, daya beli, sehingga ini berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah yang menjadi variabel penting dalam APBD kita. Nah, saya kemarin ditanya oleh kawan-kawan, oleh Pak Yudi, oleh Pak Kang Deki yang sekarang hadir di sini, apa penyebabnya? Ya, salah satu yang terbesar misalnya pendapatan daerah yang tidak tercapai adalah di MBLB, ya, mineral batu logam dan bukan batuan. Misalnya kios yang di Siliwangi ini yang kita targetkan sangat tinggi, ternyata pada perjalanan waktunya memang tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya seperti itu, termasuk juga regulasi dari pusat juga yang membuat APBD juga ini agak tersendat-sendat sebetulnya. Sebetulnya, Kang Ilham, ya, tahun-tahun kemarin juga kita telah mengalami tunda bayar sebetulnya. Okay. Tunda bayar. Jadi ini bukan kali pertama ya Kang ya? Bukan kali yang pertama, ya, bukan yang pertama. Cuman kan memang sekarang pas momennya seperti ini juga terus agak besar, ya. Jadi ya seperti inilah. Tapi tidak apa, saya kira ini dinamika. Saya tekankan kembali ke kawan-kawan di KPD ya, bahwa ini menjadi sebuah hikmah bagi kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih cermat ya, terkait dengan merancang potensi pendapatan dan sebagainya, karena ternyata dan pada waktunya pendapatan dari pusat dia terganggu di luar dugaan. Yang biasanya kita dana insentif daerah kita dapat tidak, dana alokasi umum yang harusnya kita diwajibkan menerima PNS atau CPNS dan P3K itu harusnya berbarengan dengan kenaikan DAU, ini malah turun. Ini kan hal-hal yang memang sangat mengganggu ya, neraca APBD kita, sehingga ini kondisinya ini terjadi seperti itu. Saya kira itu Kang Ilham. Jadi ini sebagai pembuka saja, nanti kita diskusi. Yang pasti ya, saya telah menyampaikan Bapak Ibu Legislatif bahwa kami tengah berupaya keras, kita tengah bekerja keras bagaimana tunda bayar ini akan kita selesaikan sesuai apa yang sebenarnya Pak Opik nanti dari Kepala BPKD, karena memang ini yang mengaturnya. Mudah-mudahan bulan April ini akan kita selesaikan secara bertahap. Begitu pula terkait dengan terutama nih PP dan sertifikasi guru, nah ini yang luar biasa. Dan kita juga akan kita selesaikan secara bertahap, sesuaikan dengan eksplor keuangan daerah yang mudah-mudahan semuanya kita akan tuntaskan pada tahun ini. Itu sementara yang dapat sampaikan Kang Ilham, teman-teman semuanya. Nanti silakan berlanjut barangkali ada teknik operasionalnya, nanti yang bersifat teknis mungkin operasional nanti mungkin Pak Opik atau Pak Dr. Lukas bisa menjelaskan. Itu saja sebagai pengantarnya. Terima kasih Kang. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.